Halo semuanya, selamat berjumpa kembali di channel YouTube Eljomatim 20. Kali ini saya ingin membagi pengalaman saya mengikuti seleksi beasiswa kuliah jangka pendek yang diselenggarakan oleh Australia Award Indonesia beberapa bulan lalu. Saya berharap video ini bisa menginspirasi, bisa memotivasi siapapun di antara kita yang sempat menonton video ini, terutama tentu dalam pengembangan diri yang berhubungan dengan tentu passion kita atau tugas kita sehari-hari. Singkat cerita, pada suatu siang saya mendapatkan sebuah link yang dikirim oleh seorang pegawai di Lehong dengan caption, "Pak, kayaknya cocok untuk IT ini." Ya. Saking penasaran, saya pun membuka link ini. Apa sih yang ada dalam itu? Nah, rupanya ini tawaran beasiswa kuliah jangka pendek, dan secara kebetulan sesuai dengan bidang tugas yang sedang saya emban, di mana saya bekerja, yaitu tentang pariwisata berkelanjutan atau Sustainable Tourism Management. Jadi itu temanya. Lalu saya mencoba membuka linknya. Pada saat itu juga saya serius mengisi form lamaran beasiswanya dan mengupload beberapa dokumen yang menjadi syarat atau yang dituntut dalam formulir usulan beasiswa. Jujur saja, saya secara pribadi tidak begitu percaya diri dengan tawaran yang ada, karena saya pikir agak sulit buat kita yang berada di daerah, lebih khusus di wilayah timur Indonesia. Agak sulit buat kita untuk tembus pada seleksi-seleksi yang super ketat seperti ini. Tetapi prinsip saya siapkan secara serius. Memang saat itu saya tidak berpikir tentang hasil, ya. Jadi saya cuek saja dengan hasilnya, tapi saya serius menanggapi, saya serius mengisi semua pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Beberapa hari berlalu, pada suatu ketika saya iseng-iseng untuk membuka email saya. Saya sedikit antara percaya dan tidak percaya, tapi yang terjadi bahwa di email itu disebutkan bahwa kamu masuk menjadi shortlist di tawaran beasiswa tadi, ya. Karena penasaran, saya pun mencoba mencari referensi apakah yang dimaksud dengan shortlist dalam seleksi beasiswa tersebut, ya. Ya, memang sudah jamak ditahu bahwa shortlist itu artinya daftar pendek, ya. Nah, dari referensi yang saya baca, dari pengalaman mereka-mereka yang sudah mendapatkan beasiswa yang sama, rupanya ketika kita dinyatakan masuk shortlist, maka sudah 50% Anda dinyatakan memenuhi kriteria atau Anda lah orang yang mereka cari. Sejak itu saya pun serius untuk mempersiapkan diri. Jadi di surat yang sama, ya,
kami juga diminta untuk siap mengikuti wawancara secara online ya. Jadi kalau saya hitung-hitung proses seleksinya itu hanya 2 tahap. Yang pertama kita mengisi form usulannya, kemudian yang kedua ketika misalnya kita dinyatakan masuk shortlist, maka kita diminta untuk mengikuti wawancara ya, wawancara online. Jadi itu 2 tahap yang saya lalui. Nah pada saat wawancara rupanya yang mereka tanyakan itu adalah apa-apa yang telah kita isi pada form usulan tadi ya. Namun karena grogi ya, pertanyaan-pertanyaan yang kelihatannya mudah menjadi sulit ya, itu yang saya alami ya. Pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan adalah berhubungan erat dengan form usulan beasiswa yang kita telah isi sebelumnya ya. Beberapa yang masih bisa saya ingat sampai sekarang adalah pertanyaan misalnya Anda sebagai apa di kantor atau di perusahaan saudara, kemudian tugas saudara apa, lalu apa hubungannya tugas saudara dengan kuliah jangka pendek yang sedang kamu ini lamar, seperti itu. Nah tentu kita menjawab apa adanya ya, siapa kita, kemudian posisi kita di kantor dan tugas sehari-hari, dan bagaimana hubungan antara tugas sehari-hari itu dengan beasiswa yang sedang diusulkan. Kemudian beberapa pertanyaan lain yaitu tentang apa yang kamu kenal tentang Australia. Ketika misalnya kamu terpilih saat di Australia, kira-kira apa yang kamu akan kunjungi. Nah itu beberapa pertanyaan, namun semuanya dalam bahasa Inggris. Nah mungkin ini yang perlu dipersiapkan dengan baik, yaitu kemampuan bahasa Inggris, mulai dari listening ya, mendengar, kemudian speaking, kemudian writing ya. Nah itu beberapa kompetensi bahasa Inggris yang perlu kita miliki, karena tahapan prosesnya perkuliahannya juga pasti dalam semuanya dalam bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar ya. Tambahan jadi rupanya jadi short course atau kuliah jangka pendek yang saya ikuti ini adalah sudah angkatan yang ke-8 ya, angkatan yang ke-8. Jadi sudah ada 7 angkatan sebelumnya. Setelah saya mengikuti beberapa tahap, setelah dinyatakan lulus, ternyata kuliah jangka pendek yang ada di Australia Award di Indonesia itu ada banyak tema yang mereka angkat. Jadi bukan saja di sektor pariwisata, tetapi juga sektor-sektor lain ya. Jadi salah satunya itu adalah kepemimpinan orang muda ya, itu salah satu yang, dan masih banyak sektor lain yang mereka tawarkan. Dan setelah saya mencoba membanding-bandingkan mereka-mereka yang ikut serta dalam short course ini, nah rupanya di wilayah kita di Kabupaten Manggarai Timur terlalu banyak saya lihat yang layak untuk ikut serta pada short course ini, pada beasiswa ini ya. Makanya ada beberapa teman yang saya nilai layak itu, yang saya dorong untuk mempersiapkan diri ya, untuk mempersiapkan diri dalam rangka siapa tahu pada tahun depan beasiswa yang sama ini tetap ditawarkan. Kita berharap
akan semakin banyak orang-orang dari Manggarai Timur yang memiliki kesempatan untuk mengikuti kuliah jangka pendek ini, apalagi gratis dan tentu saja ke luar negerinya. Nah, sebagai orang kampung, sebagai orang yang tidak pernah bermimpi ke luar negeri, apalagi ke Australia, tentu berita saya diterima itu sangat membuat saya bergembira, puji syukur pada Tuhan ya, karena apa yang saya mimpikan pada masa kecil itu jauh dari yang saya mimpikan. Yang terjadi justru lainnya. Saya punya mimpi sebenarnya suatu ketika saya berada di Paris, Perancis. Karena itulah bahasa budaya yang saya geluti selama ini. Tapi yang terjadi justru saya mendapatkan kesempatan ke luar negeri itu ke Australia. Ya, sekali lagi sangat senang sekali. Nah, bagaimana sih proses persiapan menuju Australia? Apa-apa yang perlu kami siapkan, apa-apa yang perlu kami urus ya, dan bagaimana suasananya, apa-apa saja tahapannya. Nah, nanti akan saya ceritakan semuanya melalui video YouTube saya, tentu saja di channel Elzamatim 20 ya. Bagaimana keseruan kami sepanjang perjalanan menuju Australia, dan bagaimanakah keseruan saat berada di Australia gitu. Dan tentu yang paling penting adalah semoga kepergian saya ke sana bisa membawa dampak atau perubahan yang positif, tentu pertama bagi diri saya, keluarga saya, dan tentu bagi dinas atau kantor di mana saya mengabdi selama ini. Untuk itu saya mengucapkan limpah terima kasih kepada Bapak Bupati Manggarai Timur, Bapak Agus Andreas. Beliau memberikan dukungannya kepada saya, kemudian juga tentu kepada Bapak Wakil Bupati, Bapak Sipri Habul, kepada Bapak Sekda, Bapak Buni Hasudungan. Beliau menjadi salah satu tokoh yang jadi panutan saya, karena banyak nilai-nilai yang dia siram melalui status-status Facebooknya. Yang tidak kalah penting tentu kepada pimpinan Dinas Pariwisata Bapak Rufinus Ibu Rijal. Dia selalu memberikan dukungan dan semangat kepada saya. Tentu juga dengan kolega-kolega saya di Dinas Pariwisata, dan yang tidak terlupakan juga tim kerja saya untuk proyek yang kami sedang susun. Ada Pak Ervan Gagu, guru bahasa Inggris SMP 1 Borong, kemudian ada Willy Brodus Barus, guru pengajar praktik kurikulum Merdeka, kemudian ada Pak Rikar Vakasek di SMK Pariwisata Cinta Damai Borong yang membackup saya. Kemudian ada juga orang-orang hebat dari Manggarai Timur yang ada di Dinas Pendidikan, yaitu Bapak Gusti Rahmanto, beliau alumni Universitas Flinders, Australia. Kemudian ada Itokling ya, yang menyelesaikan studi masternya kalau saya tidak salah di Washington DC, USA. Nah, beliau inilah yang mengirimkan link beasiswa itu pertama kalinya. Jadi karena beliaulah saya bisa mendapatkan kesempatan yang luar biasa ini. Tentu yang paling akhir dan yang paling utama juga adalah istri saya tercinta, Maria Roselin,
kemudian kedua anak cantik dan ganteng saya, Angela dan Joe. Terima kasih untuk semuanya. Nantikan cerita-cerita seru saya lainnya sepanjang mengikuti kegiatan kuliah singkat di Australia. Selamat menonton.